Hai semuanya, salam sejahtera buat kita semua ya. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Kembali lagi bersama saya Ibu Ling In yang akan menemani Anda mempelajari materi tentang flora dan fauna di Indonesia dan di dunia di kelas 11 ini. Nah, setelah kita mempelajari materi tentang flora dan fauna di Indonesia dan di dunia, maka diharapkan kita mampu menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. Materi yang akan kita pelajari untuk flora dan fauna di dunia ini serta di Indonesia adalah karakteristik bioma di dunia, faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna, kemudian persebaran flora dan fauna di dunia. Untuk 3 materi yang saya sebutkan ini kita sudah mempelajarinya pada pertemuan yang lalu. Nah, selanjutnya ada materi persebaran flora dan fauna di Indonesia, kemudian konservasi flora fauna di dunia dan di Indonesia, serta pemanfaatan flora fauna Indonesia sebagai sumber daya alam. Pada pertemuan kali ini kita hanya akan fokus membahas persebaran flora dan fauna di Indonesia. Perhatikanlah peta ini. Nah, di sini tampak bahwa Indonesia itu merupakan suatu daerah yang menjadi pertemuan 3 lempeng di dunia ini, yaitu lempeng tektonik Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Namun, untuk persebaran flora dan fauna ini, kita hanya akan melihat bahwa kita itu sebenarnya langsung berbatasan dengan lempeng Asia dan lempeng Australia. Nah, pada zaman Zura dulu, sekitar 200 juta tahun yang lalu, hanya ada 2 benua besar di dunia ini, yaitu benua Laurasia dan benua Gondwana. Benua Laurasia itu sekarang berubah menjadi, setelah ada pergerakan benua, berubah menjadi Amerika bagian utara, benua Eropa, Asia, dan benua Gondwana yang dulu sekarang itu menjadi Afrika, Australia, Amerika bagian selatan, dan Antartika. Nah, kemudian pada masa ini, pada masa Jura ini, terjadilah migrasi flora dan fauna. Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa itu termasuk lempeng Asia dan bersatu dengan benua Asia. Dan lempeng itu disebut dengan dangkalan Sunda. Kemudian Pulau Papua termasuk lempeng Australia, bersatu dengan Australia. Daratan ini disebut dengan dangkalan Sahul. Sedangkan Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara tidak termasuk bagian dari lempeng Asia maupun lempeng Australia. Nah, tetapi daerah Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara ini terbentuk akibat adanya aktivitas tektonik. Kondisi ini tentu saja berpengaruh pada keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia ya. Corak flora fauna Indonesia bagian barat itu hampir sama dengan flora dan fauna di benua Asia. Corak flora fauna di bagian Indonesia bagian timur hampir sama dengan flora fauna di benua Australia. Sementara corak flora fauna Indonesia bagian tengah, tadi yaitu daerah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, itu memiliki corak tersendiri. Flora fauna di daerah ini merupakan flora fauna Indonesia asli. Nah, mereka dikenal dengan istilah flora fauna Kepulauan Walase. Baik. Nah, kita akan membahas persebaran flora fauna di Indonesia ya. Nah, terlebih dahulu kita membahas tentang persebaran floranya terlebih dahulu. Secara umum, persebaran flora dan fauna Indonesia dipengaruhi oleh iklim, jenis tanah daerah tersebut, kemudian tinggi rendahnya permukaan bumi, kemudian dipengaruhi oleh faktor biotik atau pengaruh makhluk hidup. Nah, flora di Indonesia itu terbagi 3 bagian. Yang pertama yaitu flora Indonesia Malaysia, itu di bagian barat. Nah, flora Indonesia Malaysia di bagian barat ini itu terdiri dari hutan hujan tropis. Kemudian flora Indonesia bagian tengah atau disebut dengan flora Indonesia bagian peralihan atau Walase, itu yang terdiri dari Nusa Tenggara, kemudian Timor, kemudian Maluku, itu terdapat hutan musim. Kemudian ada flora subregion Australia di bagian timur, itu terdapat hutan sabana. Baik, ya, kita lanjutkan. Nah, untuk wilayah flora Sumatera Kalimantan,
Wilayah flora Sumatera dan Kalimantan sampai Kalimantan ini dipengaruhi oleh iklim hutan hujan tropis atau iklim basah. Kalau menurut Köppen itu diklasifikasikan menjadi iklim AF, di mana tingkat kelembapan di daerah iklim ini tinggi, kemudian curah hujannya juga tinggi dan suhu rata-ratanya juga tinggi. Akibat dari keadaan iklim seperti ini, maka vegetasi yang sesuai dengan iklim seperti ini adalah hutan hujan tropis, hutan bakau, atau mangrove, kemudian variasi spesies heterogen, artinya tumbuhannya beraneka ragam dan tingkat kerapatannya tinggi, hijau sepanjang tahun ya. Contohnya itu Rafflesia arnoldi di pegunungan Bukit Barisan, ada meranti, damar itu yang diambil getahnya ya, getah damar. Kemudian berbagai jenis anggrek, ada lumut, terutama di pegunungan-pegunungan tinggi, kemudian ada jamur dan tumbuhan-tumbuhan paku. Nah, yang kedua adalah wilayah flora Jawa dan Bali. Wilayah flora Jawa dan Bali itu dipengaruhi oleh iklim yang memiliki curah hujan yang semakin berkurang ke arah timur, ya. Sama seperti piramidnya C. Miriam, semakin ke arah timur curah hujan semakin berkurang. Jadi wilayah flora Jawa Bali ini curah hujannya sudah mulai berkurang. Kemudian karena curah hujannya sudah mulai berkurang, berarti tingkat kelembapannya juga semakin berkurang ke arah timur. Nah, menurut klasifikasi Köppen, tipe iklim ini disebut dengan tipe AF dan tipe monsun tropis. AF itu tipe hutan basah ya, iklim basah, kemudian AM itu iklim monsun tropis. Akibat dari keadaan iklim seperti ini, maka vegetasi yang ada itu merupakan hutan hujan tropis, terutama di daerah Jawa Barat, misalnya di daerah Ujung Kulon, Cibodas atau daerah Bogor, daerah Penanjung Pangandaran. Kemudian vegetasi hutan muson. Hutan muson tropis ini daerah Pulau Jawa, mulai dari Jawa Barat bagian utara, kemudian lanjut ke Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur. Kemudian ada tipe sabana tropis. Tipe sabana tropis ini dipengaruhi oleh iklim AW ya. Iklim AW itu iklim sabana tropis. Jadi vegetasi sabana tropis ini terdapat di Jawa Timur, bagian timur dan Pulau Bali. Kemudian ada hutan bakau di pantai Jawa dan Bali. Baik, ya. Jadi contoh dari flora Jawa Bali itu yang paling endemik itu adalah pohon jati. Kemudian ada pinus dan cemara di pegunungan. Kemudian ada sabana tropis dengan mangrove, ya. Baik, kita lanjutkan. Wilayah flora Kepulauan Walase atau Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara. Kemudian ada Pulau Timor dan Kepulauan Maluku. Itu disebut dengan flora Kepulauan Walase, Sulawesi, Nusa Tenggara, Timor, dan Maluku. Iklim di daerah ini itu lebih kering lagi ya, karena dia udah semakin timur. Nah, kemudian karena dia kering, berarti kelembapan udaranya rendah. Nah, kecuali daerah Maluku ya. Nah, akibat dari ini, maka tipe vegetasi yang dapat beradaptasi dengan iklim seperti ini adalah sabana dan stepa tropis di Nusa Tenggara. Kemudian hutan pegunungan di sekitar Sulawesi, kemudian hutan campuran di Maluku dengan berbagai jenis rempah-rempah. Nah, contohnya itu yang paling terkenal adalah rempah-rempah di daerah Sulawesi ya. Daerah Timor, daerah Nusa Tenggara, itu ada pala, ada cengkeh, kemudian ada kayu manis, ada kenari, ada kayu eboni, ada lontar, ada kayu cendana ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian wilayah flora Papua. Wilayah flora Papua ini itu dipengaruhi oleh iklim basah, iklim hutan hujan tropis, iklim hujan tropis atau iklim AF. Jadi karena iklimnya seperti itu, basah, maka yang tumbuh juga vegetasinya hutan hujan tropis. Juga berbagai jenis vegetasi pegunungan, kemudian ada mangrove. Nah, kemudian ada vegetasi corak Australia bagian utara dan terdapat juga sabana di bagian tenggara. Ya, itulah contoh dari floranya eukaliptus, ada buah merah, anggrek hitam, anggrek sarang semut, kemudian rabon bee ya, rabon bee. Kemudian matoa. Perhatikan gambar-gambar yang kita tunjukkan ya. Baik. Nah, demikian
flora di Indonesia. Sekarang tentu saja Indonesia itu memiliki berbagai jenis hutan ya. Jenis hutan itu kalau persebarannya di Indonesia itu mulai dari Indonesia bagian barat sampai ke Indonesia bagian timur, hutannya juga berjenis-jenis. Yang pertama ada hutan hujan tropis. Itu banyak terdapat di Pulau Sumatera, Jawa, dan Papua. Kemudian ada hutan musim. Hutan musim itu biasanya dia akan meranggas di musim kemarau dan hutannya akan lebat kembali di musim hujan karena perbedaan kondisi iklim yang sangat ekstrim ya. Artinya musim hujannya dengan musim kemaraunya berbatasan dengan jelas gitu. Nah, untuk hutan musim ini terdapat di daerah Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, dan Nusa Tenggara. Kemudian ada hutan pegunungan. Hutan pegunungan itu terdapat di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dengan Papua. Ada hutan sabana, itu di Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Kemudian ada hutan rawa di sepanjang pantai timur Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Jawa. Ada hutan pasang surut tersebar di Sumatera, Kalimantan, Maluku, Bali, Jawa, dan Papua, serta hutan gambut di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Baik, nah sekarang kita akan membahas tentang persebaran fauna di Indonesia. Nah, kemudian kita tahu bahwa sebenarnya Indonesia ini terbagi menjadi 3 daerah fauna ya, bagian barat, bagian tengah, dengan bagian timur. Persebaran fauna di Indonesia ini dibagi berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh beberapa zoolog ya. Zoolog itu ahli tentang hewan ya, zoo gitu, ahli tentang hewan, yaitu Alfred Russel Wallace, Mark Carl William Weber, yang biasa disebut dengan Weber, Wallace atau Weber, kemudian Richard Lydekker. Nah, untuk di Indonesia bagian barat itu disebut dengan daerah yang dibatasi dengan garis Wallace dengan Indonesia Tengah. Itu persebaran hewannya, Indonesia bagian barat, persebaran hewannya mirip dengan wilayah Asia ya. Dan wilayah Australia itu disebut dengan daerah yang dibatasi oleh garis Weber. Jadi persebaran hewannya, jenis hewannya juga mirip dengan hewan Australia. Sedangkan hewan peralihan itu daerah timur Sumatera, Sulawesi, Sumba, Sumbawa, dan Lombok itu termasuk daerah peralihan dan itu merupakan endemik Indonesia ya. Sebenarnya Richard Lydekker menarik satu garis lagi, disebut garis Lydekker. Garis Lydekker ini itu ditarik berdasarkan batas kedalaman laut ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, daerah fauna di Indonesia ini terbagi 3 ya. Wilayah Indonesia bagian barat, daerah fauna Indonesia bagian barat ini disebut dengan fauna asiatis. Jadi fauna asiatis ini itu ciri-cirinya memiliki mamalia yang besar-besar. Fauna asiatis ini tadi meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dengan Bali ya. Jadi dia ciri-cirinya memiliki hewan mamalia yang besar-besar, kemudian banyak jenis kera, kemudian banyak jenis ikan air tawar, namun sedikit jenis burung-burung yang berwarna indah. Hewan mamalia besar itu apa? Gajah, harimau, badak, banteng, orangutan, ya gitu. Oke, kuda nil, gitu. Nah, sementara kemudian itu yang bagian barat ya. Kemudian kita lanjutkan wilayah Indonesia bagian tengah. Wilayah Indonesia bagian tengah ini endemik loh, ya. Jadi dia itu bagian Nusa Tenggara, kemudian bagian Sulawesi dengan bagian Maluku. Nah, di situ tetap tertulis hewan australis. Itu salah ya. Itu maksudnya hewan peralihan ya. Oke. Nah, itu hewannya endemik, komodo, anoa, babi rusa, burung maleo. Ya, kemudian wilayah Indonesia, fauna Indonesia bagian timur. Bagian timur itu Papua,
kemudian wilayah kecil daerah di sekitarnya, barulah dia disebut dengan hewan australis karena jenisnya mirip dengan daerah Australia. Nah, di sini itu hewan berkantung, kemudian mamalianya ada kecil-kecil, terdapat sedikit jenis ikan air tawar, sedikit jenis kera, namun banyak memiliki burung yang berbulu indah seperti merak, cendrawasih, kasuari, ya. Nah, itulah tentang pembagian persebaran fauna di Indonesia. Nah, jadi dengan mempelajari ini kita bisa tahu kenapa ya flora di Indonesia bagian barat ini mirip dengan Asia. Ya karena dulu merupakan daerah-daerah Sumatera, Jawa dengan Kalimantan itu termasuk lempeng Asia. Ya, jadi terjadilah migrasi sehingga makanya hewan-hewan yang ada di Indonesia Barat ini termasuk corak Asiatis. Demikian juga kenapa sih hewan di daerah Maluku itu bercorak Australis ya, karena Maluku dengan Papua itu bercorak Australis karena dulu daerah yang saya sebutkan tadi, si Maluku dengan si Papua ini adalah lempeng Australia. Jadi tentu saja hewan-hewan melakukan migrasi, maka hewannya bercorak Australis. Nah, bagian tengah kenapa endemik? Karena dia tidak gabung ke barat maupun ke timur dan dia dibatasi oleh laut dalam sehingga tersendirilah dia menjadi hewan endemik Indonesia. Ya. Nah, jadi bagian tengah dengan bagian barat itu dibatasi oleh garis Wallace, bagian tengah dengan bagian timur dibatasi oleh garis Weber. Nah, demikianlah paparan kita tentang materi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan materi yang lain untuk pertemuan yang akan datang. Terima kasih, sampai jumpa.